Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mega Sevia, NIM 19170011. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis laboratorium. Jadi, laboratorium itu diklasifikasikan berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing. Dan jenis laboratorium itu ada 6, teman-teman. Yang pertama adalah laboratorium fisika, yang kedua laboratorium kimia, yang ketiga laboratorium mikrobiologi, yang keempat laboratorium IPA, yang kelima laboratorium bahasa, dan yang terakhir laboratorium komputer. Jadi teman-teman, yang pertama yaitu laboratorium kimia, di mana laboratorium ini digunakan untuk menganalisa segala hal yang berhubungan dengan kimia, seperti analisa kimia yang berupa kualitatif, di mana di situ kita bisa menganalisa kimia organik, kimia anorganik, dan juga biokimia. Kemudian juga bisa menganalisa kimia kuantitatif seperti penetapan kadar unsur ataupun senyawa dan juga untuk quality control. Dan yang kedua yaitu laboratorium fisika. Sesuai dengan namanya fisika. Jadi di sini itu di mana sebuah laboratorium digunakan untuk menguji fisik suatu produk. Contohnya seperti uji kekentalan, uji kebocoran, dan juga uji organoleptik. Kemudian yang ketiga yaitu laboratorium mikrobiologi. Laboratorium mikrobiologi dapat diketahui juga dari namanya. Nah, mikro itu adalah suatu hal yang kecil. Jadi laboratorium mikrobiologi ini digunakan untuk analisa hal-hal yang sangat kecil seperti uji bakteri, terus bakteri patogen, kemudian gram positif, gram negatif dari bakteri itu sendiri. Selain itu di sini juga bisa untuk uji kapang dan jamur. Jadi dapat diketahui ya teman-teman bahwa mikrobiologi berhubungan dengan biologi tapi yang paling kecil, contohnya seperti bakteri. Kemudian yang keempat yaitu laboratorium bahasa. Mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa sih harus ada laboratorium bahasa? Padahal bahasa ini adalah suatu pelajaran yang mungkin tidak perlu kita menggunakan sebuah penelitian dengan mikroskop atau apapun. Bisa dilakukan di dalam kelas. Jadi laboratorium bahasa ini gunanya kan bahasa itu adalah suatu hal yang penting untuk menyambung komunikasi kita sehari-hari. Apabila bahasa kita baik, maka kita juga bisa menerima suatu materi dengan baik juga karena kita memahami tata bahasa yang digunakan dalam suatu materi, ya kan? Nah, kemudian untuk mempelajari dari bahasa itu sendiri tidak cukup hanya dengan membaca ataupun dijelaskan suatu tata bahasanya. Jadi teman-teman di sini itu perlu untuk mendengarkan, menulis. Di lab bahasa ini kita itu tidak hanya mendengarkan guru berceramah menjelaskan materi tentang kebahasaan, tetapi kita di sini juga belajar mendengarkan. Karena di dalam suatu bahasa itu, selain kita bisa membaca dan mengerti tentang bahasa, kita juga perlu berbicara. Kita juga perlu bisa mendengarkan apa sih yang orang lain bicarakan kepada kita, utamanya dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Arab misalnya. Kalau kita tidak benar-benar memahami, kita tidak bisa mendengarkan. Kalau dalam bahasa Jawanya kayak logat gitu ya, kalau kita nggak bisa memahami lawan dari bicara kita, ya udah berarti kita tidak bisa menangkap apa yang mereka bicarakan. Maka dari itu, mendengarkan, menulis, dan juga membaca ini sangat penting dilakukan dalam pembelajaran bahasa, di mana hal ini bisa dilakukan di laboratorium bahasa. Yang kelima adalah laboratorium IPA. Laboratorium IPA yaitu ilmu pengetahuan alam, di mana laboratorium ini digunakan bertujuan untuk agar peserta didik itu mampu peka terhadap lingkungan sekitar, kemudian berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar. Tidak beda jauh sih dengan mikrobiologi. Kalau di mikrobiologi tadi kita kan mempelajari tentang bakteri. Kalau di IPA ini tuh lebih kompleks lagi tentang ekosistem. Mungkin di situ juga ada penelitiannya. Kemudian ada juga penelitian terhadap pohon, hewan, seperti itu. Intinya di IPA ini tuh lingkungan yang lebih besar. Kalau di mikrobiologi itu lebih ke hal-hal yang sangat mikro seperti bakteri, seperti itu tadi. Yang terakhir teman-teman yaitu laboratorium komputer. Laboratorium komputer ini saat ini nyaris harus dan wajib ada di setiap lembaga pendidikan. Karena kenapa? Saat ini kita ujian berbasis online, pendaftaran ke jenjang berikutnya juga berbasis online. Oleh sebab itu, teknik ilmu komputer, segala sesuatu hal informasi ini perlu digali dan peserta didik bisa mengasah keterampilannya melalui komputer ini, teman-teman. Jadi lab komputer ini sangat berguna sekali untuk kedepannya. Apalagi perkembangan teknologi di Indonesia sendiri juga sangat berkembang pesat. Jadi lab komputer ini sudah suatu hal yang wajib untuk dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Saat ini sudah memasuki 5.0 ya. Jadi sangat penting untuk
belajar tentang komputer, karena di sana kita bisa mendapatkan apa yang belum kita ketahui. Jadi, banyaknya jenis laboratorium ini yang memiliki fungsi dan peran berbeda-beda, maka juga harus sama-sama dikembangkan secara seimbang. Karena kenapa? Dari fungsi dan manfaat dari laboratorium ini sangat penting, sangat berperan untuk kemajuan peserta didik, baik itu secara materi ataupun keterampilan kognitif ataupun afektif. Oleh sebab itu, pengembangan laboratorium di sebuah lembaga pendidikan ini diharuskan. Apalagi kelengkapan prasarana, sarana itu sangat penting untuk menunjang memadainya fasilitas yang mereka gunakan. Semakin memadainya fasilitas yang digunakan, maka juga akan mengoptimalkan proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, ada kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.